Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang tajwid dan hukum-hukum tajwid. Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, dan hukum-hukumnya. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu tajwid dengan baik dan benar, maka kita terhindar dari kesalahan dan merubah arti dari Al-Quran. Dengan demikianlah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari dosa. Yang pertama, apa sih hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Ternyata mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Suatu kewajiban yang dapat diwakilkan oleh seseorang. Contoh kayak kita nih, anak SMP Negeri 115. Coba dilihatin anak-anak SMP 115 nih. Wah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, Masya Allah. Jadi kangen pengen sama kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Apabila di sekolah kita, di SMP Negeri 115 Jakarta, ada yang belajar ilmu tajwid, maka satu sekolah ini sudah terbebas dari dosa. Karena kenapa? Sudah diwakilkan oleh kita yang belajar tajwid pada hari ini. Tetapi kalau seandainya satu sekolah nggak ada yang belajar tajwid, apa yang terjadi? Maka semuanya berdosa. Tetapi ada satu orang, guru agama satu, murid satu, kan cukup. Masa iya amat? Kita lagi masa pandemi seperti ini, nggak ada yang mau belajar tajwid, kan rugi sekali. Maka dari itu, video ini dibuat untuk memotivasi kita lebih semangat lagi. Keadaan bagaimanapun, situasi bagaimanapun, tetap semangat belajar ilmu agama. Salah satunya tajwid. Makanya tajwid itu sangat penting. Mempelajarinya fardu kifayah. Tetapi apa hukum mempraktekkan ilmu tajwid itu ketika kita membaca Al-Quran? Ini yang berbeda dengan mempelajarinya. Kalau mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, sedangkan mempraktekankan itu apa? Jadi tatkala kita baca Al-Quran, kemudian kita baca sesuai makhrajnya, sesuai hukumnya, panjang pendeknya, itu ternyata fardu ain. Fardu ain itu apa? Siapa yang tahu? Kalau bisa silakan kalian tulis, baik itu di kertas ataupun di hati kalian, bolehlah tulislah. Yang penting kalian sudah menjawab dalam hati kalian. Tetapi yang pastinya fardu ain adalah suatu kewajiban secara individu, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Maksudnya, jadi tatkala seseorang membaca Al-Quran, dia menggunakan ilmu tajwid, maka dia berpahala karena hukumnya fardu, wajib. Dan sebaliknya, apabila ada seseorang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, tanpa hukum, panjang pendeknya salah, makhrajnya amburadul, maka hukumnya haram, orang itu berdosa. Jadi bagi kita yang belum bisa
baca Al-Quran dengan sesuai makhrajnya, tidak sesuai dengan tajwidnya, tolong, masih muda, ayo belajar. Jangan sampai nanti tua baru menyesal. Sayang sekali. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempelajari tajwid ini, kemudian bisa kita amalkan tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim. Salah satu hal yang akan kita bahas dalam tajwid ini adalah mengenai nun sukun atau tanwin. Ini yang akan menjadi pembahasan kita, nun sukun dan tanwin. Tanwin itu apa? Gampangnya an, in, un. Nah, kalau satu a, i, u. Kalau satu ini namanya fathah, di bawah namanya kasroh. Kalau yang melengkung ini nih namanya doma. Nah, kalau fathah dua namanya fathatain. Kalau kasroh dua namanya kasrotain. Kalau doma dua namanya apa? Domatain. Pinter. Domatain. Ketika ada nun sukun dan tanwin, ini bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalian hafal itu huruf hijaiyah? Jangan-jangan enggak sekolah selama 1 tahun huruf hijaiyah lupa. Yang pertama apa coba? Kira-kira yang pertama apa huruf hijaiyah? Yang lurus, alif, pinter. Yang terakhirnya apa? Yang ada titik 2 di bawah. Ya, betul. Itu namanya huruf hijaiyah. Memang versinya banyak, ada yang bilang 29, ada yang bilang 28. Karena kenapa kok bisa berbeda? Karena ada yang mengatakan alif dengan hamzah itu sama, jadi tidak dianggap. Kita kembali ke papan tulis. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ingat, bertemu dengan huruf hijaiyah, maka cara membaca nun sukun ini, membaca tanwin ini, hukumnya ada 5 macam. Hukumnya ada 5 macam. Yang pertama apa? Izhar halki. Yang kedua, iqlab. Yang ketiga, idgham diguna. Yang keempat, idgham bila guna. Dan yang terakhir, yang kelima adalah apa, Mas? Yang kelima apa? Ikhfa kiki. Ikhfa hakiki, pinter. Satu aja, Mas. Ikhfa hakiki. Oke. Lihat sini, perhatiin. Apabila nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf hijaiyah,
Itu cara membaca nun ini dan tanwin ini ada 5 cara. Ada 5 macam cara membacanya. Ini sangat penting karena kenapa? Hampir di semua Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas pasti ada nun mati, ada tanwin. Jadi kalau kalian sudah menguasai ini nun mati dan tanwin ini, insya Allah seperti Al-Quran kalian baca itu bisa lancar. Jadi tolong diperhatikan. Pertama, izhar halqi. Izhar artinya apa? Jelas. Oke. Halqi artinya apa? Tenggorokan. Izhar cara bacanya. Halqi ini hurufnya. Karena kenapa? Huruf izhar, nun, sukun atau tanwin yang menjadi cara bacanya dia jelas itu apabila bertemu dengan huruf yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nih. Kalian yang di rumah tolong siapkan pulpen, pensil, Al-Quran, buku tulis. Jangan sampai dijelaskan seperti ini kalian tidak paham, kagak mudeng-mudeng juga. Oke, udah siap? Nah, huruf yang 6 ini, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, ini disebut huruf halqi. Kok ada huruf tenggorokan? Waduh, berarti orang yang sakit tenggorokan radang ini nggak bisa baca. Maksudnya seperti ini. Huruf halqi ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Contohnya a, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini adalah huruf halqi, huruf tenggorokan. Jadi apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka cara membaca nun sukunnya dan tanwinnya itu dibaca jelas. Kita kasih contoh aja langsung. Nah. Man amana. Ini nun mati bertemu dengan alif. Yang dibaca jelas apanya? Nun sukunnya. Karena kita bahas masalah nun sukun dan tanwin. Man amana. Bisa dipahami ya? Man amana. Jadi bukan yang dibahas bukan alifnya, tapi nun sukunnya atau tanwinnya. Sekarang contoh tanwinnya. Perhatikan. Sami'un alim. Tanwin ini sini ada namanya domatain ketemu dengan ain, jadi sami'un alim. Dibacanya jelas, nggak boleh dibaca man amana. Salah, karena namanya itu bukan jelas. Kalau jelas man amana, sami'un alim. Oke, paham? Bagus. Lanjut. Yang kedua, iklab. Iklab ini dari kata kolaba. Qalbun, artinya apa? Hati. Kenapa iklab disamakan dengan hati? Maksudnya hati itu gampang berubah. Orang saat ini suka sama kita, mungkin besok benci. Sekarang empati sama kita, mungkin besok tidak. Mungkin sekarang sayang, besok juga enggak. Itu hati manusia. Kadang-kadang sekarang taat kepada Allah, besoknya juga mungkin enggak. Itu hati manusia. Nah, iklab itu artinya berubah. Jadi iklab artinya berubah. Huruf iklab ini paling gampang dihafal. Kenapa? Karena cuma satu. Ba. Masa agak hafal cuma ba doang. Ba. Huruf iklab cuma satu, yaitu ba. Apabila ada nun sukun dan tanwin
bertemu dengan ba, maka nun sukun ini dan tanwin ini dirubah, diganti menjadi huruf apa? Huruf mim. Contoh, dan biasanya nih kalau di Al-Quran yang sudah enak sekarang itu ada warnanya. Misalnya hukum iklab warnanya misalnya hijau, izhar warnanya merah. Jadi macam-macam. Dan yang paling enak lagi apa? Di atas huruf ba itu ada mimnya. Jadi seakan-akan kita dikasih kode bahwasanya kalau ada nun mati bertemu dengan ba, nunnya diganti menjadi mim. Ingat, bukan ba-nya yang diganti mim, tapi nunnya yang diganti mim. Contoh bacanya bagaimana? Min ba'di menjadi mim ba'di. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua contohnya. Yang kedua, Sami'um Basir. Di sini ada domatain ketemu dengan huruf ba dan di sini ada tanda mimnya. Jadi yang diganti, yang berubah itu adalah nun mati atau tanwinnya. Kalau di sini berubah nunnya, kalau di sini yang berubah adalah tanwinnya, yaitu domatain Sami'um Basir mim ba'di. Sami'um Basir. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Sekarang yang ketiga, idgham biguna. Mas, idgham biguna hurufnya berapa? 4. Sebutkan. Mim, Mim, nun, waw, ya. waw, ya. Semangat kalian. Mim, nun, waw, ya. Biasanya kalau disingkat itu menjadi yanmu. Bisa juga yana, mau, bebas. Yang penting hurufnya 4 ini nggak boleh ketinggalan. Nah itu biguna ini kita harus artiin dulu biar kalian lebih paham. Idgham artinya memasukkan. Biguna ada bi, berarti artinya dengan. Guna artinya dengung. Jadi apa? Huruf nun ini atau tanwin ini dimasukkan kepada huruf mim, nun, waw, ya dan didengungkan. Contoh biar gampang, contoh gini aja. Kalau di Al-Quran sekarang udah enak lagi, udah ada apa ya tasdifnya. Nah, jadi bacanya apa? Bukan man, karena idgham artinya memasukkan nun ini dimasukkan huruf ya. Mayyakulu. Ingat cara baca idgham biguna. Bukan lambat, tetapi memang didengungkan. Mayyakulu. Mungkin kalian yang pegang Al-Quran di rumah dan lihat kalau misalnya Al-Quran kalian sudah ada warnanya, itu enak sekali. Tinggal kalian lihat ayat berapa. Mayyakulu. Kemudian apa lagi? Min waraihim muhit. Min waraihim biasanya sudah ada tandanya. Sekarang yang keempat, idgham biguna. Ini sama ya, memasukkan, yang bedanya di situ doang. Kalau ini dengan, kalau bila, kalau adalah, itu artinya tidak. Berarti apa? Dimasukkan, sama dimasukkan, tetapi tanpa didengung.
Contoh, milladunka. Di sini udah enak lagi. Di sini ada nun sukun, di sini ada lam. Jadi milladunka. Milladunka, ini contoh. Kemudian mungkin kan bertanya, oh hurufnya nggak ada. Nah ini hurufnya cuma ada dua, lam, ro. Hurufnya lam dan ro. Kalau orang-orang ini kata apa? Lari. Jadi huruf idgham bila guna itu ada dua, lam dan ro. Contohnya milladunka. Jadi apabila ada nun mati, nun sukun bertemu dengan lam, maka cara membacanya adalah idgham bila guna. Artinya apa? Dimasukkan tanpa didengung. Jadi nunnya ini udah seakan-akan gak dianggap. Milladunka, min waro. Jadi nunnya nggak ada. Min waroihim. Man yakulu, karena nun ketemu ya, nunnya dihilangkan. Jadinya man yakulu. Bisa dipahami? Contohnya lagi, mir rabbihim. Mir rabbihim. Adapun yang kelima, hukum membaca nun sukun dan tanwin itu adalah ikhfa hakiki. Apa arti ikhfa? Samar-samar. Hakiki artinya sungguh-sungguh. Bacalah insyaallah. Samar-samar, sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh disamarkan bacanya. Huruf ikhfa hakiki ini paling banyak di antara huruf idgham hakiki, iklam, idgham biguna, idgham bila guna. Oke. Ada berapa hurufnya? Ada 15. Tolong dicatat. Ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf, ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Berarti semuanya berapa? Ada 15. Ada 15 huruf ikhfa hakiki. Nah, cara membacanya, huruf ikhfa ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka cara membaca nunnya dan tanwinnya itu disamar-samarkan. Disamar-samarkan bagaimana maksudnya? Disamar-samarkan antara membaca izhar dengan idgham. Jelas tidak, masuk tidak, makanya samar. Makanya samar. Contohnya paling enak memang langsung dicontohkan. Indahu misalnya. Nun mati ketemu dal. Kita lihat dal kan ada hurufnya nih. Nah, nun mati ketemu dal, maka cara membaca nunnya di sini itu diikhfakan, disamar-samarkan. Contohnya bagaimana? Indahu. Jadi kayak ada angnya. Indahu. Kemudian kalau di Al-Quran bisa kita lihat min ni'matin tujza. Nah, yang manakah ikhfa hakiki? Yaitu tanwin bertemu dengan ta. Bacanya min ni'matin tujza. Oke,
supaya lebih afdol, supaya kalian lebih paham lagi, akan diulang sebentar saja. Tolong diperhatikan. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 5 cara membacanya. Yang dibahas di sini adalah masalah nun mati dan tanwinnya. Jadi cara membaca nun mati dan tanwin itu ada 5. Pertama adalah izhar halqi. Artinya apa? Jelas tenggorokan. Huruf izhar halqi ada 6: alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, huruf halqi ini, maka cara membaca nunnya, ingat, cara membaca nunnya dan tanwinnya harus jelas. Contohnya man amana, jelas, man amana. Yang kedua, sami'un alim, paham? Lanjut. Yang kedua, iqlab. Apabila ada nun mati, ingat nih, nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membaca nunnya dan tanwinnya harus berubah menjadi huruf apa? Huruf mim. Kalau di Al-Quran sudah enak, ada tanda mimnya. Bacanya bagaimana? Mim ba'di. Jadi nunnya ini diganti menjadi huruf mim. Yang kedua, sami'um basir. Kalau ada tanda mimnya di sini. Oh ya, Pak Ustadz hampir lupa. Ini ada pengecualian di izhar. Ya, nanti ada izhar wajib. Jadi ada izhar halqi, ada izhar wajib. Izhar wajib itu apa? Apabila ada nun mati ketemu huruf idgham fi gunnah, tapi dalam satu kata, maka bacanya wajib izhar. Namanya izhar wajib. Contohnya dunia. Ini kan nun mati ketemu ya. Kalau seandainya kita lihat di sini nih, nun mati ketemu ya, kan bacanya mayyakulu. Tetapi karena satu kata dunia artinya dunia, maka wajib dibaca jelas. Dunya. Nggak boleh dibaca duya, nggak boleh. Robbana atina fid dunya, nggak boleh, nggak enak. Makanya di sini disebut izhar wajib. Nun mati ketemu ya, dunya, jadi izhar wajib. Contoh lagi, bunyanun. Bunyanun, nun mati ketemu ya dalam satu kata. Bunyanun artinya apa? Bangunan. Kalau ini kan 2 kata. Man, siapa? Yaqulu, berkata. Sururu marfu'ah, kasur-kasur yang diangkat. Min waroihim, min, dari waroihim, belakang mereka. Jadi 2 kata. Nah tapi kalau ini nun mati ketemu ya, ini satu kata artinya bangunan. Izhar wajib. Izhar wajib. Sedangkan kalau ini sudah tadi kelar, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, mim, nun, waw, ya. Cara bacanya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, bacanya dimasukkan dan didengung. Contohnya mayyakulu min waraihim sururum marfu'ah. Di sini biasanya ada nih. Nah, lanjut, itu bila guna. Kalau ini didengung, ini tanpa didengung. Contohnya milladunka. Kita bahas ininya ya, mati ketemu lam ya, bukan ini. Kalau ini nanti hukumnya di sini dia. Kalau ini hukumnya ini. Ifakiki, tapi kita bahas mati ketemu lam. Milladunka. Kemudian mirrabbihim. Yauma idil la khabir. Yang kurang pasti ada tanda ini nih. Yauma idil la khabir. Dan yang terakhir, ifakiki, cara bacanya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka caranya samar-samar antara izhar dengan idgham. Contohnya indahu, min
ni'matin tujza. Semoga sudah paham. Oleh sebab itulah, supaya lebih paham lagi, supaya kalian di rumah bisa belajar mandiri, ada tugas untuk kalian semuanya. Tolong kalian cari 5 contoh kebanyakan, 3 contoh setiap hukum. Izhar halki 3, iklab 3, kemudian idgham biguna 3, idgham bilaguna 3, ikhfa hakiki 3. 3 berarti ada 15. Dan jangan lupa kalian wajib menyertakan ayatnya berapa dari surat apa. Oke, itu tugas kalian. Mudah-mudahan dengan diberikan tugas ini kalian carinya di Quran yang tidak ada tajwidnya. Kalau kalian cari yang di Quran yang ada tajwidnya, wah, kalian udah enak banget itu, sambil merem udah langsung menulis. Ini diharapkan kejujuran kalian. Cara mengerjakannya boleh di buku tulis atau di tulis HPS. Yang penting tulisan tangan, bukan ketikan. Kalau ketikan dikhawatirkan kalian boleh nyolong, boleh mencuri, boleh copy paste dari Mbah Google. Mudah-mudahan kalian jujur, insyaallah barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya.